Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali bincang hari ini bisa hadir kembali menemani Anda di pagi hari Anda. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kita tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan Anda untuk selalu menaati protokol kesehatan nih pemirsa Sultan TV. Dan pada pagi hari ini juga kita bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Dan mudah-mudahan di momen Tahun Baru Islam ini kita bisa semakin meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita. Tapi selain itu, pada hari ini juga kita bertepatan dengan Hari Jadi Kota Serang yang ke-14. Jadi selamat ulang tahun untuk Kota Serang, semoga semakin maju ke depannya. Amin. Dan berita terkini nih pemirsa Sultan TV, seperti yang kita tahu kemarin ini sudah diputuskan di mana PPKM untuk level 4, 3 dan juga 2 ini kan diperpanjang gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa sih kondisinya di lapangan dan apa nih dampaknya kepada para pengusaha. Dan kalau ngomongin soal para pengusaha pada pagi hari ini, kita sudah bersama dengan Bapak Abdul Rashid Ashidik, atau nanti kita bakal panggil santainya aja dengan panggilan Cak Alif nih ya. Kita bakal ngobrolin soal dilema kedai kopi di masa pandemi. Tapi sebelum itu, kita juga mau mengingatkan Anda untuk bisa update informasi terkini Anda dengan follow Instagram sultantv.co dan juga Instagram Berita Sultan TV. Bisa juga di fanpage Facebook kita Sultan TV, dan juga Anda bisa subscribe kanal YouTube Sultan TV dan juga Sultan TV Live nih ya. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Cak Alif dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Cak Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu nih untuk pemirsa Sultan TV nih, Cak Alif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem takdim, salam sejahtera, swastiastu pada pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Abdul Rashid Ashidik, biasa dipanggil dengan Cak Alif. Oke, dan kita masih bakal ngobrolin soal dilema kedai kopi di masa pandemi nih, Cak Alif ya. Dan kalau kita ngomongin kan tadi juga sempat disinggung kalau PPKM untuk level 4, 3 dan juga 2 kan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Nah, kalau untuk kondisinya sendiri, ini kan Cak Alif punya kedai kopi Cak Alif ya di wilayah Rangkas, Lebak. Ya, nah kalau di sana sendiri ini sebenarnya situasinya seperti apa sih? Kedai kopi Cak Alif itu terletak di Rangkas Bitung, depan kampus Latansa. Dengan adanya COVID atau PPKM terpanjang ini, bagi kita itu ngaruh banget. Bagi kita ngaruh banget, karena posisinya pas depan kampus kita. Targetnya memang anak-anak kampus tadinya, terus kampusnya libur, terus PPKM ini kan sampai jam 8 malam ya, jadi ngaruh banget. Kita ada 54 komunitas kedai kopi, saya kira banyak dampaknya ke kita. Jadi sangat terdampak sekali ya dengan... Sangat terdampak sekali, karena itu biasanya kan nongkrong, diskusi, terbuka semua, audien terbuka, kita ada panggung juga, itu dibatasi. Dibatasi. Kebetulan kita ada regulasi izin, kita tetap tertib lalu lintas, tetap sami'na wa ta'na sama pemangku kebijakan yang ada di Lebak. Kita kalau suruh tutup jam 8 ya tutup jam 8 gitu. Nah, kalau sedikit gambaran soal karakteristik masyarakat Lebak nih di masa pandemi dan juga di masa PPKM sebenarnya seperti apa sih? Pandemi PPKM Lebak itu punya banyak ini ya, Mensos, terus ada Gojek, ada GoFood. Kalau kita sendiri, saya sendiri karena kafe saya itu komunitas, banyak organ, alhamdulillah jalan di online-nya. Di online-nya yang jalan. Tapi barangkali kalau teman-teman yang lain tidak ke situ, saya kira udah banyak yang bendera putih. Bendera putih. Dan Cak Alif sendiri
sampai sekarang masih kalau dalam bertinju kita pukul tetap kita masih berdiri, masih bertahan, masih ya? bertahan. Oke, nah kalau untuk dampaknya sendiri tadi kan sempat disinggung juga gitu. Ternyata ada beberapa rekan-rekan juga yang menjalani usaha ini ternyata harus kolaps gitu ya, bisa dibilang, atau mungkin juga agak tersendat usahanya. Nah, kalau kendala-kendala yang dialami Cak Alif sendiri gitu ya sebagai pengusaha kedai kopi, ini seperti apa nih? Saya alhamdulillah ini jauh ke kolab. Karena kafe kita ini awalnya nawaitunya itu menjadi wasilah kebaikan umat. Jadi saya depan kampus konsepnya dengan wifi gratis, teman-teman bisa diskusi dengan ngopi 10.000, dia berjam-jam, 12 jam lah monggo gak apa-apa. Berapapun ininya nggak masalah. Konsepnya lebih ke sana. Jadi itu lebih konsep wasilah kebaikan umat lah kira-kira gitu. Dikala ada begini ya nggak terlalu ngaruh bagi saya pribadi. Kalau di konsep dengan profit, saya kira ngaruh lah. Profit saya menurun, jelas profit menurun. Tapi karena itu wasilah kebaikan umat, bagi saya enjoy aja sama menjalaninya. Enjoy. Jadi tetap dijalani, usahanya dinikmati prosesnya selama PPKM ini ya? Ya, jalani, nikmati, syukuri gitu. Kan badai pasti berlalu. Nantinya pastilah ada ini, jangan dilihat dari hujannya yang turun lebat, tapi lihatlah tumbuhan yang tumbuh baru gitu kira-kira gitu. Nah sebenarnya kalau dilihat dari PPKM-nya sendiri gitu kan, kalau ngomongin soal pandemi kita udah berjalan hampir kurang lebih 1,5 tahun gitu, dan mungkin ada perbedaannya juga antara di masa pandemi sebelum PPKM dan juga di masa pandemi saat PPKM gitu. Nah kalau untuk gambarannya sendiri ini di tempat Cak Alif seperti apa sih? Kita itu kapasitas 300. Kalau sebelum pandemi, waduh itu tuh komunitas kumpul, baik HMI, PMII, Penggerakan Nahdien, Muhammadiyah, komunitas-komunitas kumpul situ. Kebetulan rumah komunitas ini di situ. Setelah ada regulasi baru ini, dibatasi banget lah, 10 atau 20% untuk isi meja itu. Jadi yang tadinya 300 paling isi 20, 30 gitu. Lebih ke sana ininya. Jadi dari kapasitasnya yang harusnya bisa full, tapi ternyata tidak bisa sama karena sekali. Yang duduknya di kita tuh, mohon maaf, yang duduknya itu kan para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, Kapolres, Dandim. Kita sendiri menjaga-jaga lah, tertib lalu lintas itunya yang tidak nyaman ke kitanya. Karena biar jadi contoh penggerakan bahwa kita ini kafe yang tertib lalu lintas yang patuh dengan regulasi pemerintah gitu. Jadi ini salah satu upaya untuk mendukung namanya supaya tidak ada penyebaran COVID-19 juga, khususnya untuk di tempatnya Cak Alif ya. Betul sekali. Tempat kita itu paling ini lengkap lah, musola lebar, cuci, tempat keran di mana-mana ada gitu. Terus tempat diskusi, panggung ada gitu. Tapi dengan adanya pandemi kita batasi itu semua. Nah selain itu kalau untuk dari segi protokol kesehatannya seperti apa nih yang mau nggak mau harus dijalani sama Cak Alif dan juga kawan-kawan di kedai kopinya? Ya, protokol kesehatan pertama, regulasi keluar itu harus ditertibkan. Memang bicara regulasi, bicara protokol tuh kita sebelum ada COVID, kita keran udah banyak. Karena kita tuh bergerak santri tadinya, jadi an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari bagian daripada iman. Jadi udah awal-awal kita terapkan itu udah terapkan. Dan ada, meskipun nggak ada COVID kita terapkan tentang kebersihan. Adapun jaga jarak, memang di kursi itu udah dikasih stiker. Ini nggak boleh dudukin, ini boleh dudukin gitu. Udah dikasih stiker di situnya. Kira-kira begitu. Kalau protokol kesehatannya sudah dijalani, nah kalau untuk masyarakatnya sendiri, ini bisa mengikuti nggak sih sebenarnya, atau jangan-jangan masih banyak juga nih yang membandel? Susah, awal-awal karena Lebak itu 1.300 sensus penduduk ya. Lebak, terus nggak terbiasa dengan kayak gitu. Akhirnya tapi sekarang udah biasa, udah ngerti. Kita tutup jam 8 ya. Bungkus ya udah mau dia beli. Kalau dulu agak melawan dulu, sekarang enggak tertib.
Jadi bisa dibilang karakteristik dari masyarakatnya sendiri ini bisa dibilang udah bisa nurut lah ya. Nurut sekarang, sami nawato sekarang. Oke, dan mungkin setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal strategi apa aja sih yang dijalani nih sama Cah Alif untuk kedai kopinya, dan mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani usaha yang serupa atau mungkin juga usaha yang lain, dan mungkin bisa diterapkan juga untuk usahanya gitu. Dan untuk pemirsa Sultan TV yang mungkin juga mau bertanya-tanya kepada Cah Alif terkait strategi usahanya di masa pandemi, atau ya kalau ngomongin soal suka dukanya menjalani usaha di masa pandemi seperti apa, ini bisa langsung aja tulis di komentar YouTube kita di Sultan TV Live. Dan kita akan kembali berbincang-bincang bersama dengan Bapak Abdul Rosyid Ashidik alias Cah Alif nih, ngomongin soal dilema kedai kopi di masa pandemi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih untuk Anda pemirsa Sultan TV yang masih tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Cak Alif berbicara atau ngobrol ini soal dilema kedai kopi di masa pandemi seperti sekarang. Dimana kalau tadi kan juga sempat disinggung sama Cak Alif kalau ya lumayan cukup berdampak lah masa pandemi seperti sekarang, terlebih dengan kebijakan PPKM yang mau nggak mau harus dijalani, dan ini salah satu upaya untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19. Dan kita masih berbicara bersama Cak Alif, dan tadi juga sempat kita singgung, strateginya juga sempat dikasih tahu juga sama Cak Alif kalau saat ini juga menjalani delivery gitu ya untuk kedai kopinya. Tapi selain itu ada strategi-strategi lain nggak sih yang dijalani sama Cak Alif untuk bisa setidaknya tetap bertahan nih di masa pandemi seperti sekarang nih Cak Alif? Ya, strategi-strategi itu asik lah. Main di kuliner, di kopi itu asik bagi saya. Dan itu pembelajaran. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasa, itu pendidikan. Dikala strategi-strategi bagi teman-teman ya, yang pemula nih, yang pemain kopi, yang pemain restoran pemula, itu banyak belajar adab di situ menurut saya. Dikala ada datang, customer datang, tamu datang, izin Pak, berapa orang? Ini bawa anak apa enggak, itu kan kita arahin. Artinya, kalau kita dari situnya aja adabnya udah kurang bagus, udah jangan harap ada pelanggan itu. Nah, jadi gitu di situnya belajar adabnya itu yang asik. Makanya kalau teman-teman mau baik pemula itu harus belajar adab etikanya di situ. Dan pemain di kafe itu dikala terbiasa ke situ pasti takdim nantinya. Pasti takdim, terus pelanggan itu akan datang lagi, kira-kira gitu. Oke, nah kalau itu kan strategi yang dijalanin sama Cak Alif. Nah kalau untuk teman-teman yang mungkin ada juga mungkin teman-temannya Cak Alif yang tidak bisa bertahan nih usahanya. Nah biasanya apa aja sih yang mereka alami kendalanya, dan juga mungkin strategi yang salah apa sih yang mereka ambil biasanya sampai akhirnya usahanya ini harus tutup nih? Ya, banyak teman-teman yang gitu. Karena beliau itu berangkat dari punya uang. Punya modal, buka, asal buka. Sedangkan buka itu harus ada mentor, harus ada turbin penggerak siapa sebelumnya gitu. Dikala cuma punya modal, udah nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Apapun itu mau bisnis apapun, mau lembaga, mau apa, itu harus ada turbin penggerak. Gurunya lah di atas siapa yang konsepnya, nasabnya mau kemana gitu kan. Kalau langsung main buka, tidak ini nggak kuat komunitasnya. Kebetulan Cak Alif ini kuat di komunitasnya. Komunitas itu silih berganti. Ada yang baru, ada yang lama, ada yang baru, ada yang lama. 1.300.000 itu penduduk Lebak itu masa sih nggak terjaring kalau kita mancing gitu kan. Itu kira-kira gitu. Jadi kalau teman-teman mau buka atau yang sudah kualitas nggak bertahan, itu pasti itu dia temannya kurang banyak, terbangnya kurang tinggi, mainnya kurang jauh itu. Kurang berjejaring ya, intinya ya. Kurang perbaikan gizi ininya. Apa namanya? Leadernya ya. Jadi memang penting banget untuk teman-teman yang menjalani usaha ini berjejaring, mungkin sesama teman yang usahanya sama juga gitu, atau mungkin juga cari mentor-mentor yang bisa membimbing dalam hal menjalani usaha gitu ya. Nah kalau untuk Cak Alif sendiri gitu, ini komunitas apa aja sih yang biasanya diikuti sama Cak Alif, dan mungkin ini bisa diikuti nih sama teman-teman yang menjalani usaha, khususnya usaha yang sama, yaitu usaha kopi gitu. Ada referensi nggak sih, entah itu mungkin komunitas kopi juga atau seperti apa? Ya, Cak Alif itu identik dengan Cak Alif. Cak Alif itu Jawa Timur lah. Cak Alif itu. Jadi awalnya konsep yang di Jawa Timur kita bawa ke sini yang tidak ada di Lebak tadinya. Terus awalnya untuk komunitas Jawa Timur, bicara Jawa Timur awalnya kita bicara 320, bicara Grup 1, bicara Puslaput, bicara Yon Mandala Yuda Cakra, bicara 5.500 pabrik yang ada di Banten.
Teman-teman itu butuh tempat lah, butuh tempat diskusi, kongko bicarakan tentang Jawa Timurnya, tentang kulinernya awalnya gitu. Tapi setelah itu ini ternyata teman-teman komunitas lain ada gitu, kayak King, kayak Vespa, kayak mobil Kijang, terus CRV ngumpul, dan penggerakan juga, ya penggerakan akademisi, para dosen, PMI, HMI, itu ngumpul semua di situ, dan organ-organ yang lain gitu. Nah, di situ kuatnya komunitas. Bangun itu dulu bagi teman-teman yang itu, kalau sudah itu bangun, monggo, pasti akan mengekor nantinya. Gitu. Jadi komunitas apapun itu coba diikuti ya Cak Alif ya? Ikutin semuanya. Tapi tetap yeltamisu, merendahlah itu, merendahlah, jangan sampai punggah duluan. Terakhir tuh nantinya merendahlah. Itu saya juga yang ngajarin, mentor saya juga disuruh begitu, makanya saya takdim gitu. Oke, nah kalau mungkin ada teman-teman juga yang menjalani usaha kopi, ini pengen dimentorin sama Cak Alif, bisa nggak sih? Dimentorin dari segi apanya, monggo, saya terbuka. Terbuka, karena awalnya kopi itu saya kok gini ya, ini Pipsa kok bisa ya, McD kok bisa ya, ini Starbucks kok bisa ya. Starbucks ini kan dari sana, terus kopinya kok dari sini, masa nggak bisa? Saya bismillah itu, bismillah lah. Manjada wajadah, bisa gitu. Bisa. Yang tadinya saya di teras depan rumah kecil itu awalnya, terus habis maghrib buka, di demo sama ini, di demonya karena tutupnya jam 8, di demo suruh tutup jam 10. Kita tutup jam 10, di demo lagi suruh tutup jam 12, itu yang nggak sanggup saya. Udah gitu kita buka habis maghrib rebutan kursi. Pindahlah satu ruko di depan kampus Latansa. Satu ruko nggak kurang, 2 ruko sekarang. 2 ruko lantai 2. Lantai 2 itu khusus haul, khusus pesehan. Karena yang banyaknya itu kiai, ya. Kiai sarungan, kebetulan yang punya santri dia pede di situ. Bicara kiai Lebak itu rata-rata perokok, ya harus siapin semuanya fasilitas itunya gitu. Ya itu kira-kira. Jadi semangatlah bagi yang baru atau yang kemarin, jangan langsung tutup, bertahanlah. Nantinya saya tadi bilang, jangan dilihat hujannya yang turun, tapi lihat tumbuhan yang baru tumbuh gitu. Oke, dan Cak Alif ini sebenarnya bisa juga gitu ya, kalau diajak sharing-sharing sama teman-teman dari pengusaha kopi lainnya juga tentunya ya. Saya ini turbin penggerak kopi di Lebak. Tadinya saya dan ada 3 teman saya, Panji dan Alfat tadinya. Setelah itu teman-teman bikinlah Multatuli Coffee Movement. Nah, itu sekarang ada 54 kedai kopi yang tadinya saya. Wow. Gitu. Yang tadinya saya 50, dan udah difasilitasi itu. Dan kita koordinasi sama Livecraft, pariwisata yang ada di Lebak juga. Oke, nah kalau untuk pesannya nih kepada teman-teman yang mungkin ngerasa, aduh kayaknya udah nggak sanggup lagi nih buat ngejalanin kedai kopinya, ini sebaiknya kayak gimana sih? Apakah merubah bentuk usahanya gitu ya? Entah mungkin yang tadinya punya kedai kopi, setidaknya berubah menjadi usaha rumahan dulu, atau seperti apa nih? Kalau ujuk-ujuk kayak gitu agak berat ya. Intinya kalau mau usaha itu kuatkan logo dulu. Logonya kuatkan, setelah logo punya, brandingnya kuatkan. Itu brandingnya. Lah, terus teman-teman yang sekarang ini mau tiarap atau ini, itu harus rebranding lagi tuh. Harus rebranding lagi, di-upgrade lagi tuh. Dan perusahaan-perusahaan besar yang rebranding tuh banyak, kayak Telkom, Pertamina, TVRI itu yang baru itu branding itu. Nah, harus dikuatkan lagi rebrandingnya. Kalau sudah, kalau belum harus kuatkan logo dan branding dan komunitasnya. Gitu. Oke, jadi coba dikuatkan dulu brandingnya gitu. Entah mungkin harus di rebranding atau memang harus dikuatkan dulu gitu ya. Dan kalau sekarang kan ini eranya digital gitu. Untuk branding digital ini kalau dari Cak Alif sendiri kiat-kiatnya kayak gimana sih? Branding digital kalau kebetulan kalau saya sendiri bukan tipe orang yang ngebom harus promo, tidak. Saya tidak pada promo. Itu ya customer sendiri yang main di IG kan, yang di ini kan. Yang jelas harus ada tempat kalau mau buka kafe atau restoran, harus ada tempat buat foto lah, buat foto, karena sekarang zaman digital, biar diabadikan sama beliaunya sendiri. Terus, oh ya udah, promo gratis itu, promo gratis sama ininya.
undang tokoh-tokoh yang sekiranya bisa punya jamaah berapa ini gitu. Nanti akan datang lagi. Kopi itu sama dengan makan. Orang Lebak, orang Banten, saya kira nih, saya banyak silaturahmi ke kiai-kiai di Lebak itu akan 1000 pondok ya, ada 1000 sekian pondok baik modern atau salaf. Rata-rata di mejanya itu ada kopi, dan kopi itu ternyata sehari 3 kali gitu. Nah, memang kalau betul saya orang Jawa Timur santri, ya kopi itu kan birnya, dopingnya para kiai sepuh kita. Jadi kopi itu identik dengan kesufiannya, pasti nyaman lah, pasti nyaman di kopi itu kalau ini. Tapi masalahnya dikala di kopi duduk 3 jam dia lapar dia. Nah, itu harus ada menu berat itu, harus ada menu berat yang harus dia tidak keluar lagi dan harus bisa makan di situ. Nah, teman-teman kebanyakan masih main di kopi aja, itu yang berat. Nah, sedangkan McD itu donat, jualan donat, tapi bubur ayam ada. Nah, itu kan gitu. Jadi donat tapi bubur ayam ada. Kenapa gitu nggak ATM? Bisnis kan cuma ATM. Amati, tiru, modifikasi kan gitu doang. Jadi mudah-mudahan teman-teman dengan nontonnya Sultan TV ini terinspirasi dan bangkit, bisa rebranding lagi gitu. Oke, jadi memang pertama harus kenali dulu gitu ya karakteristik dari pasarnya gitu ya. Kalau pasarnya pencinta kopi, biasanya orang-orang yang memang suka nongkrong gitu. Dan karakteristik orang yang suka nongkrong kan memang nggak cuma kopi aja, butuh cemilan-cemilan lain, dan itu yang harus disiapkan. Artinya kayak seperti itu ya, Cak Alif ya. Iya. Oke, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih bersama Cak Alif gitu, dan kita masih menunggu untuk pemirsa Sultan TV yang mungkin mau bertanya-tanya juga kepada Cak Alif terkait kedai kopinya atau mungkin juga kiat-kiat usahanya. Ini bisa langsung dilayangkan di kolom komentar di kanal YouTube kita di Sultan TV Live, dan kita akan kembali lagi di talk show Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami di talk show Bincang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Cak Alif, kita masih ngobrolin soal dilema kedai kopi di masa pandemi. Kalau tadi kita udah berbincang-bincang gitu ya, ngomongin soal strategi apa aja sih yang harus dijalani sama teman-teman, khususnya untuk pengusaha kopi juga gitu ya. Nggak cuma untuk di Lebak, tapi mungkin juga untuk yang ada di Banten dan juga seluruh Indonesia. Dan di masa pandemi kayak sekarang, khususnya PPKM, kayaknya memang butuh banget support gitu ya. Nggak cuma dari teman-teman aja sesama pengusaha, tapi juga diharapkan ini mendapatkan support juga dari pemerintah, khususnya mungkin pemerintah daerah. Nah, kalau untuk Cak Alif sendiri gitu, yang saat ini dirasakan, ini support apa aja sih yang sudah didapatkan nih? Entah mungkin dari pemerintah daerah atau mungkin juga dari pemerintah pusatnya? Ya, bagi teman-teman yang UKM ya, ini nggak cuma kopi, yang berkadar yang bikin emping, opak, gula aren, yang berhubungan dengan makanan, itu pemerintah welcome loh. Welcome, malah difasilitasi. Saya sendiri dengan PRT saya difasilitasi pemerintah, halal dan difasilitasi pemerintah. Di situ kebetulan kemarin saya yang ini kan itu dari Indak, suruh ngumpulin teman-teman komunitas, kumpulin ada 40 itu dan dapat sertifikasi PRT dan halal. Oke. Gitu. Jadi itu salah satu support dari pemerintahnya ya? Ya, apalagi di Lebak malah asik di Lebak itu teman-teman yang nggak tahu gimana desain yang baik, gimana bikin packaging yang baik. Nah, nanti ada. Tinggal datang saya, nanti kita ini kan, karena packaging itu penting. Penting sekali packaging itu. Wadah itu penting. Nah, teman-teman kadang bisa bikin produk, nggak bisa bikin packaging gitu kan. Di Dinas Pariwisata juga, itu Kepala Dinas Pariwisata Pak Imam tuh, terus kasihnya itu Pak Farid itu welcome sekali tuh. Welcome sekali. Nanti bisa koordinasi di sana teman-teman yang UKM yang ada di Lebak. Adapun meskipun di Serang juga, saya kira sama, saya pernah dilatih sama Dinas Pariwisata Serang. Nah, gitu. Jadi bisa bikin kayak seminar kecil-kecilan soal branding tadi juga, terus packaging gitu ya? Oh, kalau di Cak Alif sendiri banyak tamunya tentang situ. Gimana Cak bikin saya ini? Jangankan ke branding, jurnalistik itu teman-teman kita pernah latih kok. Kita undang wartawan dan media untuk melatih itu sama mahasiswa dan akademisi yang ada di situ. Gitu. Apalagi cuman UKM yang bidang saya. Nah, kita pasti saya terima. Gimana packaging yang baik, gimana penjualan yang baik, titik pasar yang mana gitu kan. Yang jelas kalau membuka usaha itu pasarnya dulu. Ini pasarnya kalangan 25 ke bawah apa 25 ke atas gitu. Kebetulan kalau saya sendiri 25 ke atas, 20 sekali ke atas gitu. Jadi yang tamunya lebih ke sana. Nah, teman-teman juga konsepnya harus kayak gitu juga. Harus kemana? Jangan semuanya dipancing. Kalau kita serius sampai ikan asin ya ikan asin aja. Kalau lili aja. Kalau hiu aja. Karena ada yang mancing hiu sekali mancing nggak mancing lagi sebulan. Kayak Mercedes-Benz gitu kan, sekali jual mahal tapi dia udah cukup salesnya 1 bulan 1 hari. Tapi kalau yang jual mobil losbak harus tiap 15 sampai 20 tuh per bulan. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi mengenali segmentasi pasarnya terlebih dahulu ya. Pasarnya di kemana? Terus beliau jangan ujuk-ujuk punya uang aja konsepnya. Kalau memang nggak punya uang, mending ikut yang sudah ada dan franchise itu lebih aman itu. Oke, nah Cak Alif ini udah ada beberapa nih yang mau tanya-tanya juga nih sama Cak Alif di kolom komentar live YouTube kita. Salah satunya nih ada yang bertanya bagaimana dengan sekarang PPKM diperpanjang, apakah masih tetap disyukuri tetapi nikmat tetap jalan lagi Kang? Nah, dan juga bagaimana caranya tetap bertahan kedai kopinya nih Kang? Wah, itu banyak sekali itu pelajaran bagi saya itu. Banyak dengan saya itu. Itu saya belajar dengan Nabi Yusuf di penjara. Saya belajar dengan Nabi Ayub yang ditelan ikan. Itu saya belajar qanaah di situ. Saya merasa kaya di situ. Karena saya nggak berharap ada apa-apa. Karyawan saya stabil di situ semua. Artinya saya tidak ada target di situ. Saya qanaah benar, menerima apa adanya di situ dah. Yang tadinya saya harus punya target segini, saya nguasain. Sekarang nggak. Jadi dengan adanya ini, ya qanaah lah. Daripada teman-teman kayak mohon maaf kayak Jayan ditutup, itu saya bingung kok bisa begitu ya gitu. Dan di karyawan saya alhamdulillah belum nyampe ke situ, bertahan aja
Masih tetap survive Ibarat tinju kita belum berani ninju balik, tapi kita bertahan aja. Oke, yang penting masih tetap berdiri kan ya? Berdiri. Jalani, nikmati, syukuri. Oke, nah ini ada yang nanyain soal kedai kopinya Cak Alif nih. Jadi di kedai kopinya, kopi andalan di kedai Cak Alif ini apa nih ya? Kopi lokal atau luar Banten? Begini. Cak Alif itu berangkat dari Jawa Timur, kita berangkat dari kopi Jawa Timur tadi, Ijen. Karena kita belum ada kopi tadi di Lebak, Ijen. Setelah di situ, Kawah Ijen, Raung, Argopuro, tapi banyak kopi-kopi lokal juga. Di situ ada kopi Kitamani, ada Toraja, ada Aceh, Gayo, dan Kerinci di situ. Lokal itu saya tidak garap. Kenapa saya tidak garap? Itu serahin sama teman-teman UKM yang ada di Lebak sama saya. Biarkan itu dikemas sama teman-teman yang ada di sini. Tapi kalau nanti saya angkat itu, saya kasihan dia tengah ngembang. Kalau cuma dia butuh gimana Cak, petik cherry, ketik merah, prosesnya semi wash atau gimana, terus roastingnya gimana, saya terbuka ke situnya. Nah, kalau itu diambil saya, gak asik lah kompetitor itu. Benar. Dan ini mungkin juga menjawab nih pertanyaan dari Now Fotografi. Jadi dia sempat menanyakan juga kopi lokal di Lebak apa aja yang dipasarkan di kedai kopi Cak Alif. Ternyata Cak Alif tidak memasarkan kopi lokal. Ini biar teman-teman pengusaha kopi lainnya yang memasarkan kopi lokalnya gitu ya. Itu biar ada muncul itunya. Ternyata sekarang udah muncul. Udah muncul kopi-kopi yang bermain di situ. Itu saya bersyukur. Artinya ada yang mengembangkan di situ. Jangan sampai yang luar yang mengembangkan biar dia tahu, saya Lebak tuh punya kekayaan gini. Udah muncul. Celokrang udah muncul. Muncang udah ada. Kopi Muncang udah ada. Oke, nah kalau dari daerah Lebak sendiri, ini sebenarnya potensinya apa aja sih jenis-jenis kopi lokalnya? Robusta. Tapi Robusta itu kan kopi rakyat ya, kopi pahit, kopi yang ditanam di atas ketinggian 600 ke bawah. Benar. Terus kalau untuk Arabica masih belum. Tapi sekarang udah di ini kan sebagian yang datang saya, Cak, Arabica ini V60, kan ada jenis ya. Kopi itu ada Arabica, ada Robusta. Terus dari titik panen juga udah beda itu rasa. Dari panennya, prosesnya, roasting, penyajian, penyeduhan itu beda. Kan ada yang ditubruk, ada Vietnam drip, ada V60, ada espresso. Nah, di situ masih belum mengetahui semua teman-teman penikmat kopi. Tapi kita arahin. Target saya belum ke sana sebenarnya. Tapi target saya itu gimana akademisi dan mahasiswa dan santri kita duduk bareng. Kalau dalam santri dia Basul Masyail dengan kitabnya. Kalau akademisi dengan gimana Banten ini harus lebih maju dengan provinsi lain. Kalau mahasiswa gimana jadi turbin penggerak pemimpin berikutnya. Dan diskusi di situ. Awalnya gitu saya untuk bikin kafe itu. Awalnya lebih menjadi wasilah kebaikan umat, awalnya ke situ. Makanya tidak ada karyawan saya, kamu datang hari ini, targetnya harus gini, bulan ini harus tutup pendapat. Tidak ada di saya. Jalanin aja lah, nikmati. Penting sholatnya tepat waktu, gitu aja sama karyawan saya. Oke, nah mungkin yang terakhir ini ada yang bertanya nih, bagaimana cara membuka kedai kopi untuk skala kecil? Skala kecil, dia mau gimana ya? Saya rumahan dulu. Ini siapa namanya itu, saya rumahan dulu. Tapi meskipun rumahan saya udah di branding untuk nasional dan internasional sebenarnya. Jadi biar saya kebetulan nggak pede kalau nggak punya logo. Logonya dulu, setelah logo dulu, dia posisinya apa dia? Orang gerakan atau bukan? Taruhlah orang gerakan, dia orang teman-teman gerakan. Kalau santri, komunitas santri aja dulu. Kalau ujung-ujung nggak ada komunitas, udah mending simpan duitnya dan investasikan. Kalau nggak, titipkan ke ibunya aja. Habis nantinya, habis. Karena untuk pemula kalau nggak ada mentor berat. Mentor saya dulu tuh Tantowi aja tuh bilang bisnis itu kalau masih baru akan rugi sampai 11 kali dia akan berhasil, dan saya itu jalanin itu. Tapi di kopi enggak, saya sekali bangkit langsung, saya belum pernah merasakan collab-nya gitu. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab nih untuk Mas Rofi ya, yang kayaknya sih ada hasrat nih untuk membuka kedai kopi juga, atau mungkin juga usaha kopi mungkin dari kecil-kecilannya dulu. Jadi memang orientasinya langsung internasional gitu ya, pikirkan logonya seperti itu ya Cak Alif ya? Iya, sekarang aja banyak yang franchise ke saya, dan saya tuh nggak berani. Ada tokoh di sini, di Banten ini, belum berani karena
takut nggak jalan. Banyak orang-orang franchise tuh nggak jalan, aku nggak berani gitu. Itu yang kendala di saya itu. Oke, dan mungkin terakhir nih Cak Alif, ini bisa dikasih juga nih tips buat teman-teman yang mau menjalani usaha atau mungkin juga khususnya di usaha yang sama kayak Cak Alif, yaitu kedai kopi atau mungkin juga usaha kopi lainnya, dan mungkin kata-kata penyemangat untuk teman-teman nih supaya bisa bertahan dan syukur-syukur ini bisa memanfaatkan kondisi pandemi seperti sekarang untuk memajukan usahanya. Silakan Cak Alif. Kedai Kopi Cak Alif itu ya bisa diintip lah di IG-nya Kedai Kopi Cak Alif. Di situ banyak pengalaman saya, banyak di situ kata-kata saya yang diinikan. Kalau enggak langsung ke lokasi saya, di situ banyak nasihat-nasihat sufi yang ada di dinding-dinding yang itu kan. Yang jelas diantaranya kalau masih muda, ini anak-anak muda itu udah dah semangat ikut orang yang udah berjalan gitu. Kalau rumus saya itu malas tertindas, lambat tertinggal, berhenti mati. Itu yang ini, malas tertindas, lambat tertinggal, berhenti mati. Nah, jangan sampai gitu. Jadi yang muda-muda semangat, wajadah, bersungguh-sungguh, karena asik bermain di kafe, di kopi itu asik. Karena kita belajar adab, belajar akhlak, belajar etika. Kalau kita etikanya nggak bagus, udah nggak mungkin ada pelanggannya, nggak mungkin. Karena di situ kita gimana diskusi sama orang banyak, dan itu keilmuannya luar biasa itu, luar biasa. Sampai saya ke Kementerian Perdagangan saya gara-gara kopi, luar biasa. Cantolan ininya banyak di situ. Di kuliner, silakan yang main kuliner, sajikan dengan produk-produk yang halal, yang benar-benar bersih, karena barang-barang yang bersih akan melahirkan darah yang halal. Karena dikala tidak bersih dan tidak halal menghambat terkabulnya doa katanya gitu. Benar. Nah, di antaranya kayak gitu. Jadi itu niatin ibadah lah semuanya, niatin ibadah, bisnis ibadah, niatin bismillah ibadah gitu aja. Insyaallah berkah. Oke, dan mungkin terakhir harapannya untuk usahanya Cak Alif sendiri dan juga untuk masa pandemi seperti sekarang seperti apa nih? Harapannya ya semua, saya tadinya mau ngasih banner untuk pemerintah ini, tapi saya nggak berani, apa ya, tidak ada solution. Gila ada gini, seharusnya kan ada solution. Kalau kita nggak bisa wudhu memakai air, kan harus pakai tayamum. Dikala harus regulasi itu keluar, solusinya apa sih gitu, sama pelaku usaha gini gitu. Kan tidak ada solution. Nah, ini kayaknya harus gimana gitu kan. Ngomongnya juga tanggung lah, kalau sendirian tanggung, mending saya diem gitu. Yang jelas ini bukan cuma saya, suara yang lain itu gak ada solution bagi pengusaha itu. Satu sisi untuk meinikan pengangguran, membantu pemerintah kita dan pengangguran, tapi sisi lain dikala itu pemerintah tidak hadir di sini, tidak hadir. Gitu. Jadi dia jangan ini, Cak, ininya regulasi aja saya tahu dari media tidak ada apa gitu. Oh segitunya gitu kan. Ya tapi ya itulah negara kita. Tapi gimana lagi gitu. Mudah-mudahan ke depan ini ada kolaborasi nih ya antara pemerintah dan juga para pengusaha untuk bisa sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, khususnya untuk juga masyarakat nih Cak Alif ya. Amin. Amin. Dan terima kasih Cak Alif udah mampir-mampir ke studio Sultan TV dan sudah menyempatkan hadir ke talk show Bincang hari ini. Terima kasih Cak Alif ya. Sama-sama. Oke, jadi itu dia perbincangan kita pada pagi hari ini pemirsa Sultan TV, dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di talk show Bincang hari ini, dan kita akan ketemu lagi di talk show Bincang hari ini berikutnya di esok hari. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Sultan TV, dan akhir kata Bian Oktaria undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.